Mundur sedikit. Izin Pak, agak Pak Joko, sampingan Bapak biar nggak bocor Bapak. Terdengar sayup-sayup khas suara musik khas Sumbawa. Karena memang Bapak Ibu tamu undangan, Mbak Nida Sobabagia ini adalah gadis asli Sumbawa. Pada kesempatan kali ini didampingi oleh sahabat tercintanya, yakni Mbak Nabila. Mas Rizal mohon dipastikan apakah benar ini dia gadis dia ada hatinya. Tidak salah Mas Rizal ya, insya Allah tidak salah. Kami persilakan untuk duduk di tengah-tengah ayahanda dan ibunda tercinta. Terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan, kalau tadi ayahanda dari Mbak Nida sempat bercerita bahwasannya sebelumnya tidak bertemu dengan Mas Rizal, belum mengenal, dan sepertinya kita semua hari ini juga penasaran sebenarnya Mas Rizal, perkenalan di antara Mas Rizal dan juga Mbak Nida ini dimulai sejak kapan dan di mana? Boleh kita bantu untuk mic-nya? Silakan berdiri dan menjawab. Mas Rizal, diceritakan kepada ayahanda dan ibunda tercintanya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat ya. Izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizal Ramdhani, biasa disebut Rizal. Kemudian tadi sempat Abi menceritakan sedikit kisah cintanya dengan Umi. Rizal pun tak mau kalah supaya semua tahu bagaimana Rizal bisa ketemu dengan Nida, bagaimana awalnya. Alangkah lebih baiknya Rizal pun bercerita sedikit saja, karena kan sekarang lagi kumpul keluarga nih, kan kita nggak tahu suasana seperti ini apakah akan terulang lagi atau tidak, maka kita manfaatkan di waktu ini. Izinkan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan Nida itu satu universitas di UK, tepatnya di Scotland, University of Stirling. Saya masuk ke UK itu di tahun 2019 pada bulan September tepatnya, begitupun Nida. Namun saya dengan Nida itu ketemunya di bulan Maret, tanggal 1 tahun 2020. Pertanyaannya kenapa? Kok baru ketemu setelah 6 bulan lamanya? Itu karena memang kebetulan kita berbeda jurusan, dan juga kebetulan Rizal stay-nya itu di dekat university, sementara Nida itu ada di kota Stirling. Pada tanggal 1 Maret 2020, Rizal bertemu dengan Nida melalui salah satu komunitas, yaitu PPI Stirling, Persatuan Pelajar Indonesia di Stirling. Kebetulan di sana kita sedang bermasak-masak.
first impression ketika saya melihat Nida, ya tak ubahnya seperti pertemanan biasa lah. Saya melihat Nida, oh inilah Nida. Jadi biasa-biasa aja sewaktu awal. Gak tahu kalau Nida ketika lihat Rijal ya. Gimana nih? Nah, singkat cerita, Rijal pernah bercerita ke salah satu senior Rijal yang juga mengambil S2 di Sterling University, namanya Kak Rida. Namun kebetulan beliau belum bisa hadir, insya Allah besok. Kak Rida ini tempat curhatnya Rijal. Rijal sempat berkata ke Kak Rida, Kak, tolong cari jodoh dong untuk Rijal. Barangkali karena Rijal ingin meniatkan diri untuk menikah di umur 25 tahun. Singkat cerita, aku langsung berbicara seperti ini. Jal, itu Nida. Kenapa Kak? Dia itu baik hati, sederhana, low profile. Pokoknya sesuai apa yang kamu inginkan. Karena Rijal jujur-jujurnya kalau bercerita ke Kak Rida ingin cewek seperti apa, ya seperti itulah yang tadi Kak Rida jelaskan. Hingga pada akhirnya Rijal pun beristikharah untuk mencoba menelusuri apakah benar Nida itu. Hingga pada akhirnya Rijal pun mencoba untuk PDKT. Cuma PDKT-nya halal ya Ibu Bapak. Jadi Rijal mencoba untuk ajak ngopi Nida di sebuah kafe, kemudian kita berbincang satu sama lain. Itu di bulan Juni, jadi bukan di bulan Maret. Ketika di bulan Juni intens sampai 2 bulan, saya pun merasa setiap perbincangan diskusi antara saya dengan Nida itu nyambung alhamdulillah. Kalau Nida itu ya, mohon izin untuk menjelaskan bagaimana sifat Nida dalam pandangan Rijal. Pertama, Nida itu pendengar yang baik. Kedua, Nida itu sederhana. Ketiga, Nida itu kalau ditanya sesuatu itu dia menjawabnya singkat, padat, jelas. Tapi dia itu sukanya itu mendengar. Rijal memang kalau ketika bercerita tuh nggak bisa berhenti. Maaf ya Ibu, maaf ya Nida ya. Itu kebiasaan Rijal. Dan Nida itu pendengar yang baik, jadi cocok ya. Jadi ketika Rijal curhat hati, curhat, itu Nida sering sekali untuk mau mendengarkan Rijal. Itulah yang membuat Rijal cocok banget ya. Seperti itu. Hingga pada akhirnya Rijal pun merasa bahwa mulai terpikat hati saya kepada Nida. Namun saya tak mau langsung saja mengungkapkan rasa cinta Rijal ke Nida. Rijal secara pribadi istikharah sepanjang waktu, kemudian izin dulu kepada Bapak dan Mama. Kata Bapak dan Mama, ya silahkan. Alhamdulillah Bapak Mama mungkin menyetujui Aijah kalau memang Aijah benar-benar mendapatkan seseorang yang ingin dimiliki oleh Aijah. Tapi pertama mungkin Aijah harus tahu beliau keluarga siapa dulu. Hingga pada akhirnya ketika pertengahan bulan Juli, 2 minggu sebelum Rijal berniat ingin mengungkapkan rasa hati, Rijal bertanya kepada Nida, Nida, boleh Rijal tahu Nida dari keluarga siapa? Nida ketika itu mukanya berbeda. Dia menjawab seperti ini, tapi Rijal jangan jauhin Nida ya. Nida kasih tahu Nida anak siapa. Emang kenapa? Rijal kan kebetulan Rijal memang gimana ini untuk pertama kalinya lah ini. Akhirnya Nida pun menyatakan bahwa Nida adalah anaknya Gubernur NTB. Rijal ketika itu shock, mundur, dalam hati mundur, shock. Akhirnya ketika pertemuan itu malamnya langsung saya menelpon Bapak dan Mama. Mah, geningan, maaf bahasa Sunda. Mah, ternyata perempuan yang Rijal sayangi itu, yang Rijal ingin niatkan untuk menikah dengannya adalah seorang anak Gubernur NTB. Mama, Bapak pun ikut shock. Ya Allah, seperti itu. Akhirnya Rijal pun langsung meminta saran kepada ustadz-ustadz, salah satunya Pak Tatan. Beliau adalah mentor Rijal dari sejak SMP, SMA sampai S1 sampai sekarang dari kecil. Kemudian Rijal pun mendapatkan saran dari Ustadz Uus melalui bahwa pada intinya
di pandangan Allah bukanlah derajat, di pandangan Allah bukan kekayaan, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa di pandangan Allah adalah ketakwaan Allah pandang, seperti itu. Maka dari itu Rizal ketika itu mengistikharahkan di segenap waktu bahwa Rizal yakin insya Allah membulatkan hati, meluruskan tekad Rizal bahwa Rizal yakin akan menikahi Nida. Hingga pada akhirnya pada 1 Agustus 2020, tepatnya 1 hari setelah Idul Adha, Rizal mengajak Nida ke Edinburgh untuk mengungkapkan rasa hati. Biar romantis. Kalau saya orangnya bukan romantis, jadi ya biar terkesan lah. Akhirnya saya mengajak Nida pada bulan Agustus itu, kemudian Rizal pun mengungkapkan rasa hati. Nid, Rizal suka ke Nida. Nida pun langsung menjawab dengan senyum hati, sama Nida pun suka ke Rizal. Di dalam hati saya sudah tahu, oh Nida pasti naksir ke aku. Karena menurut info dari Kak Rida yang mentaruhkan kita berdua, ya Kak Rida berkata seperti itu Nida kayaknya naksir kamu. Udah ya, lampu hijau untuk saya. Namun yang saya katakan ketika itu bukan hanya sekedar menyampaikan rasa hati saya, lebih dari itu. Saya katakan, Nid, saya mengungkapkan rasa hati ini bukan hanya sekedar mengungkapkan saja, tapi saya ingin menikahimu. Saya tidak ingin ada hal seperti pacaran ataupun hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Hanya langsung katakan, Nid, saya mau menikahi Nida. Kemudian Nida pun langsung menjawab, ya sama, bukan Nida seperti itu. Namun Rizal maaf, Nida masih belum bisa memastikan karena harus izin dulu ke Abi dan Umi. Ya Rizal pun menghargai itu. Tidak lama dari itu, 1 hari setelahnya ternyata Nida mengabari Rizal kabar yang sangat mengharukan Rizal, menggembirakan Rizal bahwa Abi dan Umi ternyata menyetujui Rizal bahwa ingin menikah dengan Nida. Ya Alhamdulillah. Maka ketika tanggal 2 Agustus tepatnya, itu adalah hari yang Rizal tidak bisa lupakan, ketika Abi dan Umi, ketika Bapak dan Mama pun menyetujuinya. Cuma pesan dari Mama dan Bapak, ya asalkan Rizal benar bogoh itu sayang, cinta, kemudian Nida pun benar dan sayang, ya sudah, apalagi insya Allah. Nah itulah sedikit cerita yang Rizal jalani dengan Nida ketika di United Kingdom. Alhamdulillah. Baik Mas Rizal, belum ya, masih kita akan ulas lagi. Dan Mas Rizal, kalau tadi kita sudah mendengarkan maksud dan tujuan yang diwakilkan oleh keluarga, rasanya tidak afdal Bapak Ibu ya kalau kita tidak mendengarkan langsung isi hati dari Mas Rizal yang juga saat ini disaksikan oleh kedua orang tua dari Mbak Nida dan juga keluarga besar. Mas Rizal, kami persilakan untuk meminta kepada Mbak Nida secara langsung isi hatinya seperti apa, maksudnya seperti apa, dan Mbak Nida kami mohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segenap kerendahan hati dan ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Rizal siap untuk menyayangi, mencintai, menjaga Nida hingga akhir hayat. Insya Allah. Insya Allah itu adalah isi hati dari Mas Rizal. Tapi sekali lagi jangan kepedean dulu ya Mas, kita belum mendengarkan. Kalau tadi memang ayahanda sudah memberikan lampu hijau, kita belum tahu jawaban Mbak Nida seperti apa. Mbak Nida, kami persilahkan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan restu dari Umi, Abi dan seluruh keluarga besar, insyaallah tidak siap menerima risalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Boleh langsung duduk kembali. Alhamdulillah kita siapkan jawaban langsung